Kori itu ya radikal menurut saya, cara berpikirnya, mindsetnya. Dan saya sampaikan ke Kiai Mat, ke teman-teman yang lain termasuk Gus Abbas itu, saya sampaikan bahwa Kori itu tidak boleh ada di barisan kita. Sekali lagi, Kori ini tidak boleh ada di barisan kita, karena gerakan kita itu adalah gerakan mengedukasi, menyadarkan publik mengenai penipuan yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi gitu, penjajahan spiritual, pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan dan lain-lain gitu. Dan kita itu membutuhkan cara berpikir yang moderat, mindset yang moderat, bukan radikal gitu. Maka saya bilang sama Gus Abbas, untung itu si Kori mengundurkan diri dari Laskar Sabila. Kalau nggak keluar masih ada di situ, ya Laskar Sabila nanti akan dapat cap ekstremis atau radikal gitu. Saya tidak akan ke Sekumpul selama di Sekumpul ada Habib. Halo, sorry ya, karena kecintaan saya kepada Guru Sekumpul, saya tidak akan ke Sekumpul kalau di situ ada Habib. Kecuali Habib itu bilang saya bukan keturunan Nabi, nah itu baru di depan publik, gitu loh. Jadi sorry ya, saya nggak akan ke Sekumpul kalau masih ada Habib. Kasihan Guru Sekumpul. Guru Sekumpul itu korban ditipu oleh Habib karena husnudzon beliau, karena hati beliau yang penuh dengan kasih sayang, karena hati beliau yang suci, tidak pernah berbohong sehingga bisa dibohongi. Kalau kalian pecinta Guru Sekumpul, bersihkan Sekumpul dari Habib. Kalau enggak, kalian tuh pengkhianat, dah titik. Saya sering kali di podcast itu, entu mungkin lihat. Siap nonton, nggak pernah enggak. Nangis-nangis. Saya sering meneteskan air mata. Kenapa ada satu realitas yang luar biasa? Ada satu kondisi yang luar biasa. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Kemarin ada video Bang Haji Roma Irama dalam satu panggung dengan seorang kabit. Di situ Bang Haji Roma Irama menangis. Ya mungkin kalau tidak ada orang terseduh-seduh lah. Karena banyak orang yang tetap ditahan. Lalu tetap jelas terlihat nangis. Di situ di framing oleh para mukibin. Banyaklah framingnya. Seakan-akan Bang Haji ini rujuk lagi dengan para kabit. Seakan-akan Bang Haji ini menyesal telah memusuhi Habib. Banyak hal di situ. Padahal tidak seperti itu. Ternyata yang mengadakan acara itu kalau nggak salah dari LDN itu dari mana? Dari NU lah kalau nggak salah ini. Dan itu terjadi di gedung, kalau nggak salah juga di gedung PBNU di Jalan Keramat. Saya berpikirnya begini ya. Benar apa yang dikatakan oleh Gus Fuad. Dia tidak akan pernah mau jika satu tempat dalam artian mungkin pengajian, dalam satu panggung ada seorang kabit. Memang karena apa? Kalau kita mempelajari kitab-kitabnya Ba'al, di situ tuh ada. Kabit itu tidak akan pernah mau menjadi orang kedua, orang ketiga, orang keempat, kelima, keenam. Tetap harus jadi yang nomor satu. Apapun bentuknya, apapun narasinya, apapun jenis taktiknya, apapun kata-katanya, apapun cara bicaranya, ya intinya ya tetap posisinya yang atas. Maunya seperti itu. Karena ada juga di kitabnya, ada di situ jelas gitu loh. Mereka tuh mempunyai posisi strata yang lebih tinggi daripada orang lain. Kalau kalian mempelajari, membacalah paling tidak beberapa kitabnya, kalian akan berbicara, wah ini udah nggak benar ini ajaran-ajaran apa gitu loh. Itu nanti akan berkata begitu setelah membaca kitab-kitab ajarannya kaum Ba'alawi. Apakah akan seperti Kori yang sekarang di sana? Ya itu tak di Kori itu di sana juga sebenarnya itu beneran atau enggak juga belum jelas. Dalam artian hanya untuk sebagai apa ya, cara permainan dia yang pokoknya dia itu punya permainan sendiri lah intinya begitu.
atau memang dia itu memang di sana juga seperti iya seperti tidak. Tapi yang jelas dari kata-kata Gus Fuad soal Qorik juga jelas bahaya. Ya memang caranya itu yang dia mempunyai game sendiri, permainan sendiri. Makanya ya nggak bisa dipegang, nggak bisa dicekal gitu loh. Orang-orang semacam ini nggak bisa diajak berjuang bersama, itu nggak bisa. Karena dia pasti akan mempunyai taktik game sendiri. Yang itu bahkan kadang bisa menabrak temannya sendiri, satu teman seperjuangannya sendiri, ya semacam itu. Makanya lebih baik memang dia di sana. Di sana saja. Karena kalau orang mempunyai taktik cara semacam itu, permainan sendiri, maunya sendiri, ya yang jelas dia nggak mau jadi orang yang kedua, ketiga, keempat, nggak mau. Karakternya mirip Khabib, maunya di nomor 1. Makanya dia itu kan bisa dibilang agak-agak gimana ya, kalau kita mempelajari dia, kita menonton kata-kata dia, mengamati dia seperti orang sakit hati. Dia merasa mempunyai peran, tetapi dia nggak tahu kenapa jarang dipanggil orang, diundang orang mungkin. Dan itu mungkin lebih kepada apa ya, lebih kepada mungkin tahu sendiri lah, hidup di Jakarta, di Bekasi itu sisi ekonomi di sana itu paling tidak membutuhkan uang yang lebih. Makanya dia ditagih juga soal buku dan lain sebagainya. Coba jawabannya seperti apa dia? Ya benar memang apa yang dikatakan Gus Fuad, bahwa Gus Fuad tidak mau satu panggung atau dibilang satu tempat dengan seorang Khabib. Dia akan berusaha untuk menghindar. Dia akan berusaha untuk tidak datang jika ada di situ seorang Khabib. Kecuali Khabib itu sudah, terutama RA mungkin ya, mengatakan bahwa Pak Alwi itu memang bukan turunannya Kanjeng Nabi. Kalau memang bukan, kenapa sih takut untuk berbicara semacam itu? Berbagai macam kitab, literatur, dari sisi berbagai macam hal ilmu udah jelas kok. Lalu apa yang disangsikan? Benar ya tetap benar gitu loh. Jangan berpikir jika misalkan si A, si B, si C bukan anaknya si ini, lalu dia hancur. Ya enggak juga. Enggak juga. Orang-orang yang tidak nasab juga orang yang tidak suka dengan hancur-hancuran kok. Tidak. Orang-orang tidak nasab itu orang-orang moderat, orang-orang yang Gus Dur. Orang-orang Gus Durian jelas. Sikapnya bagaimana? Ya benar rasa takut tapi juga tidak tidak sadis pada orang. Kecuali dimulai itu beda lagi kisahnya, ceritanya beda lagi. Di Indonesia ini semua orang juga dah tahu Gus Durian itu banyak orang-orang yang sangat moderat. Tidak ada yang radikal, tidak ada. Dan yang saya pikir saat Bang Haji di situ itu nggak tahu tuh maksudnya apa suada hambe. Saat Bang Haji diundang di situ, entah diundang atau dia datang sendiri saya juga nggak tahu. Tapi sepertinya diundang. Ya gimana ya gitu loh. Apakah tidak mengerti bagaimana perasaan umat-umat Nahdien terhadap para Khabib-Khabib itu? Apakah tidak tahu? Apakah memang ada kesengajaan atau apa? Karena nyatanya di lapangan itu, di medsos itu, framing-framing itu dipakai. Seakan-akan dia menyesal. Padahal Bang Haji Nawajid itu bukan karena itu. Ya karena memang dia, tapi ada satu hal sih. Dia seperti orang yang sangat-sangat tidak suka dan sakit hati saat dakwahnya, saat lagunya itu bukan bagian dari dakwah. Makanya dia sampai bercerita hal itu. Kalau yang berbicara itu bukan dakwah seorang Khabib, ya masa bodoh saja. Dia itu memang tidak ngerti seni, tidak ngerti dakwah. Kalau dakwahnya bisanya demo misalkan. Ngamuk misalkan. Yaitu yang berkata orang semacam itu yang suka ngamuk itu ya memang dia nggak ngerti dakwah sejatinya. Makanya dia saat di atas panggung itu bisanya ya misuh-misuh seperti itu, kasar begitu. Mungkin kalau berbicara halus, otaknya nggak encer kali. Nah ini dia gitu loh. Kalau orang berbicara halus itu otaknya nggak encer, dia harus pakai hentakan-hentakan kata yang keras. Berarti ada sesuatu di darahnya. Darah ini kemana? Gegah ke otak. Fungsinya untuk apa? Lalu iblis itu di mana? Salah satunya ilmu. Iblis itu di mana? Jadi saat salah satu teman saya jadi saat salah satu YouTuber teman saya mengirimi lewat WA soal hidupnya Bang Haji, saya tuh merenung. Ini apa gitu loh. Maksudnya apa? Tapi sebelumnya saya udah nonton gitu loh, tapi nggak banyak. Saya lanjut lagi di situ gitu loh.
Ternyata ada aroma-aroma yang intinya saat ini ya, PBNU itu tidak mengetahui apa selera umatnya, tidak mengetahui apa yang dirasakan umatnya, tidak mengetahui bagaimana sifat karakter umatnya. PBNU saat ini. Dalam artian PBNU mungkin pengurus yang saat ini, mungkin ketuanya atau siapa. Tapi saya yakin banyak yang tahu sesungguhnya seperti apa. Tetapi kalau melihat acara itu menandakan tidak tahu, ada dua hal, tidak tahu dan memang ada kesengajaan. Situ ditaruh seorang kabib. Tapi yang jelas framing itu jelas salah yang dilakukan para pemimpin itu. Itu framing hoax. Tidak seperti itu, tidak. Masalah